Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Peri tanda pagar 3 mengangguk dan berkata, "Halo Huo Yu Hao, aku Bai Se, tapi semua orang memanggilku Xiao Bai. Saat ini, aku adalah Kaisar Jiwa 6 Cincin yang jauh berbeda darimu. Sejujurnya, bahkan sebelum aku memasuki halaman dalam, aku sudah mendengar tentang pencapaianmu di akademi. Meskipun aku memasuki halaman dalam 2 tahun sebelummu, kau menyalipku dengan begitu mudah. Sejujurnya, aku akan mengatakan perasaanku muncul karena rasa ingin tahu, bukan sekadar ketertarikan. Aku selalu menghormati para master jiwa yang kuat, dan karenanya, siapapun yang ingin menjadikanku sebagai pasangannya harus mengalahkanku terlebih dahulu. Bahkan jika kau tidak memilihku, aku akan menantangmu untuk berduel di segmen selanjutnya. Itu saja yang ingin kukatakan. Terserah kau mau memilihku atau tidak. Perkenalan diri ini sungguh luar biasa. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata manis, dan langsung mengungkapkan identitas dan pikirannya. Dia benar-benar pahlawan wanita yang luar biasa. Huo Yu Hao mengangguk sopan sambil tetap diam. Zhang Lexuan menggeleng pasrah. Xiao Bai, kau masih blak-blakan seperti biasanya. Sepertinya akan agak sulit bagimu untuk menemukan suami di masa depan. Kau tidak berbeda dengan pria. Baiklah. Sekarang mari kita sambut peri tanda pagar 6. Peri tanda pagar 6 adalah seorang wanita berwajah lembut yang tidak mengenakan topi bambu. Ia melangkah maju sebelum membungkuk hormat di hadapan Huo Yu Hao. Ia berkata dengan lembut, "Halo, Senior Huo, nama saya Mu Yue. Sama seperti Xiao Bai, saya pernah mendengar tentang kisah-kisah luar biasa Anda beberapa waktu lalu. Karena saya baru memasuki halaman dalam tahun ini, kemampuan saya mungkin tidak layak disebut-sebut. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat mengagumi Anda. Kisah-kisah Anda telah menjadi sumber motivasi saya untuk menantang diri sendiri dan menjadi lebih baik. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu langsung dengan Anda. Anda telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak saya." Perkenalannya bahkan lebih singkat daripada Xiao Bai, dan ia tidak banyak bercerita tentang dirinya. Namun, perkenalan dirinya menunjukkan lebih banyak kasih sayang daripada Xiao Bai. Terlebih lagi, Mu Yue memiliki keunggulan yang luar biasa dalam suaranya. Cara bicaranya sangat lembut dan merdu. Bahkan Huo Yu Hao pun takjub dengan betapa sempurnanya suaranya. Mirip dengan bagaimana dia bereaksi terhadap perkenalan Xiao Bai, Huo Yu Hao mengangguk dalam diam. Sekarang, mari kita sambut peri tanda pagar 11, Zhang Lexuan mengumumkan. Kalian juga bisa memilih apakah kalian ingin melepas topi bambu kalian untuk Huo Yu Hao. Maaf, kakak senior. Untuk saat ini, aku belum mau melepas topi bambuku. Kuharap Huo Yu Hao bisa melepasnya. Sebuah suara tenang dan jernih terdengar dari balik topi bambu. Meskipun suaranya hampir monoton, orang bisa merasakan luapan emosi dalam pilihan katanya. "Hai Huo Yu Hao, namaku Su Tong. Aku adalah petapa jiwa 7 cincin. Dan jiwa bela diriku adalah Putri Salju Es." Perkenalannya bahkan lebih singkat daripada dua wanita sebelumnya. Namun, kalimat terakhirnya cukup untuk menarik perhatian Huo Yu Hao. Putri Salju Es. Kecuali, Su Tong juga memiliki es tertinggi? Sepengetahuan Huo Yu Hao, bahkan di utara ekstrim, permaisuri salju adalah satu-satunya putri salju langit es yang ada. Tidak ada putri salju langit es lain yang diketahui. Tidak ada yang menyangka akan menemukan seseorang dengan jiwa bela diri putri salju langit es di antara manusia.
Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata Sutong. Bahkan Zhang Lexuan, Han Ruoruo, dan beberapa petinggi Akademi Shrek pun terkejut. Penatua Xuan berbalik dan bertanya pada Yan Shaoze, "Shaoze, ada apa? Kapan ada murid berjiwa bela diri Putri Salju Es di halaman dalam kita? Kenapa aku tidak diberitahu?" Yan Shaoze tertawa canggung. "Penatua Xuan, bahkan aku tidak tahu ini. Sutong baru saja diterima di akademi. Saat pertama kali masuk, dia memberitahu kami bahwa jiwa bela dirinya adalah roh salju, jiwa bela diri elemen es yang kuat. Dia tidak pernah memberitahu kami bahwa jiwa bela dirinya sebenarnya adalah Putri Salju Langit Es, dan kami tidak pernah mendeteksi kemampuan es tertingginya. Sepertinya dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Tak seorang pun dari kami menduganya akan melakukan itu." Penatua Xuan berhenti sejenak sebelum berkata, "Berapa umur Sutong tahun ini?" Yan Shaoze menjawab, "Dia berusia 20 tahun, jauh lebih tua dari Huo Yuhao. Namun, dia memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Sangat sulit bagi seorang berusia 20 tahun untuk melatih es tertingginya hingga ke tingkat sage jiwa. Masa depannya pasti sangat cerah." Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Kita tunggu saja. Siapa tahu, Yuhao mungkin bisa mengungkap lebih banyak hal yang tidak diketahui tentangnya." Bai Se, Mu Yue, dan Sutong semuanya adalah kandidat yang menarik dengan caranya masing-masing. Bai Se memancarkan aura seorang pahlawan wanita yang energi dan penuh semangat. Mu Yue luar biasa lembut, sementara Sutong, seperti Huo Yuhao, memiliki ultimate eyes dan diselimuti aura misterius. Tetapi bahkan saat itu, mereka tidak mampu mengalahkan Tang Wutong. Zhang Lexuan menatap Tang Wutong dan mengumumkan, "Peri tanda pagar 8, giliranmu." Sementara ketiga wanita itu memperkenalkan diri. Tang Wutong hanya berdiri diam di sana, sesekali mengerutkan kening dan melirik Huo Yuhao. Wajahnya tampak bingung, dengan semburat kesedihan yang merayapinya. Napasnya yang cemas tak mampu menyembunyikan perasaan gelisah di hatinya. "Aku Tang Wutong," hanya itu yang dia katakan. Sepertinya ada semacam pola aneh dalam cara para wanita memperkenalkan diri. Perkenalan mereka hanya semakin singkat. Zhang Lexuan mengerutkan kening pada Tang Wutong sebelum mengumumkan, "Setelah kita selesai memperkenalkan diri, kita bisa beralih ke segmen terakhir. Cinta abadi, Yuhao, sekarang giliranmu untuk memilih salah satu dari wanita-wanita ini. Setelah kamu membuat keputusan, kamu boleh pergi bersamanya. Namun, jika seseorang menentangmu dan menantangmu berduel, kamu harus menang agar bisa pergi bersama wanita yang telah kamu pilih. Gagal menang berarti kamu harus pulang dengan tangan hampa. Tentu saja, kamu boleh memilih dari para peri yang tidak memilihmu. Jika kamu memilih salah satu dari mereka, mereka berhak menantangmu." Huo Yuhao mengangguk pelan. Ia sudah tahu Zhang Lexuan telah menyederhanakan instruksi yang diberikan untuk segmen cinta abadi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia menghadiri kencan buta takdir. Dan ia masih ingat sebagian besar aturannya. Tepat ketika ia hendak mengumumkan keputusannya, bahwa ia tidak ingin memilih satupun dari mereka, dan pergi, Zhang Lexuan melanjutkan. "Karena kami memiliki 4 peri yang telah memilihmu, mereka sekarang akan bergiliran memberimu pengakuan 1 menit. Kami akan mengikuti urutan yang sama seperti sebelumnya. Bai Se, kau boleh mulai." Bai Se menatap Huo Yuhao sambil meluncur maju di atas daun teratai. "Senior Huo, hari ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Sejujurnya, aku hanya mengagumi orang-orang kuat. Dan itulah mengapa aku memilihmu. Tapi harus kuakui, kita mungkin tidak memiliki perasaan romantis satu sama lain. Karena itu,
Bahkan jika kau memilih orang lain, aku tidak akan terlalu kesal. Bahkan jika kau memilihku, aku akan tetap menemukan kesempatan untuk bertarung denganmu. Singkatnya, daripada menjadi pacarmu, aku lebih suka bertarung denganmu. Jika kau mengalahkanku dalam pertarungan, siapa tahu, aku mungkin akan jatuh cinta padamu. Meskipun Huo Yuhao hanya iseng, ia tetap terhibur dengan kata-kata Baise. Pengakuannya bisa diringkas seperti ini, kau boleh membuat keputusan apapun, tapi aku harus melawanmu. Dia benar-benar wanita hebat. Siapapun yang menikahinya di masa depan pasti akan memiliki pernikahan yang menyenangkan. Dia benar-benar satu dari sejuta. Han Ruoruo mengumumkan, Mu Yue. Giliranmu. Mu Yue mengikuti Baise sambil bermanuver di depan Huo Yuhao. Ia berhenti sejenak sebelum mengaku, Senior Huo, di mataku, kekaguman dan rasa hormat adalah awal dari cinta. Sebelum bertemu langsung denganmu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku tahu aku tidak punya banyak kelebihan dibandingkan kakak-kakak seniorku yang luar biasa. Tapi aku tetap akan maju untuk mengaku. Ini mungkin hal paling berani yang pernah kulakukan dalam 10 tahun terakhir. Aku tidak akan menyesali keputusanku, karena aku sangat menyukaimu. Sekalipun kau tidak memilihku, kau akan selalu menjadi pahlawan di hatiku, selamanya. Huo Yuhao mengangguk sopan ke arahnya, menunjukkan perasaannya. Tatapan dan suaranya terlalu lembut. Jika ia tidak memiliki seseorang yang ia cintai, ia mungkin akan bimbang dalam situasi seperti ini. Sutong, giliranmu. Sutong tidak meluncur maju di atas daun teratai, ia justru berdiri di tempatnya dan tetap mengenakan topi bambu di kepalanya. Suaranya yang tenang dan nyaris monoton kembali terdengar. Aku tahu kita berdua memiliki ultimate eyes. Itulah sebabnya aku penasaran untuk mengetahui seberapa berbeda kekuatan kita. Kau mungkin bintang paling terang dari Akademi Shrek. Tapi aku juga sangat percaya diri dengan kemampuanku. Jika kau bisa menggunakan kekuatanmu untuk melepaskan topi bambu dari kepalaku, aku akan pergi bersamamu. Jika Baise digolongkan sebagai sosok yang tangguh dan Mu Yue sebagai sosok yang lembut, Sutong jelas-jelas sombong. Kesombongannya terpancar dari kata-katanya, dan membuat banyak penonton merasa agak risih. Huo Yuhao tetap tenang dan mengangguk sopan, seperti sebelumnya. Namun, ia telah mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong. Sekalipun dia tahu betul bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap wajah cantiknya. Tang Wutong, giliranmu, Zhang Lexuan mengumumkan. Tang Wutong mengangguk sambil mendongak dan menatap lurus ke mata Huo Yuhao. Daun teratai di bawahnya tidak bergerak, tetapi mulai memancarkan cahaya keemasan. Yuhao, kita belum lama saling kenal. Tapi saat pertama kali bertemu, kau salah mengira aku Wang Dong'er, lalu memelukku. Aku sangat marah saat itu, dan ingin sekali membunuhmu. Setelah itu, kita berinteraksi beberapa kali lagi. Dan aku mulai melihat lebih jauh dari sekadar kebencian yang kumiliki padamu. Aku mulai melihat beberapa kualitasmu, ketenanganmu, kecepatan berpikirmu, dan masih banyak lagi. Setiap kali kelompokmu menghadapi bahaya, kau selalu menjadi yang terdepan dan melindungi rekan-rekanmu, terkadang dengan mengorbankan keselamatanmu sendiri. Saat itulah aku mendapati kebencianku padamu perlahan menghilang. Dibandingkan dengan perkenalan dirinya, pengakuan Tang Wutong lebih tampak seperti pengulangan kenangannya bersama Huo Yuhao secara perlahan. Huo Yuhao agak terkejut dengan kata-katanya. Ia masih ingat betapa bahagianya ia saat pertama kali bertemu dengan Tang Wutong. Setelah itu, ketika kita semua berada di tepi sungai, kau memanggang ikan untuk kita semua. Setelah pesta kita,
Nanan datang untuk memberitahuku bahwa kau sebenarnya hanya ingin memanggang ikan untukku. Itu adalah hidangan terlezat yang pernah kumakan. Yang paling mengejutkanku adalah bagaimana memakan ikan yang kau bakar untukku memberiku perasaan yang tak terlukiskan. Saat itu, aku merasa tersesat. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu, tetapi aku hanya merasa sangat mengagumimu. Itu adalah kekaguman, atau lebih tepatnya, rasa ketertarikan yang datang dari lubuk hatiku. Meskipun aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku dengan kata-kata saat itu, aku merasa sangat bahagia. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyuntikkan kekuatan jiwamu kepadaku saat itu di kamp militer. Kau seharusnya tahu betul apa artinya itu bagi seorang master jiwa. Cara kultivasi setiap master jiwa, terutama jalur sirkulasi mereka, adalah rahasia terbesar mereka. Meskipun Huo Yuhao mungkin tidak dapat mengetahui banyak tentang jalur sirkulasi Tang Wutong. Izin untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya sudah merupakan petunjuk yang sangat besar tentang perasaannya terhadapnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong, Huo Yuhao menunjukkan ekspresi penyesalan. Ia sungguh menyesal telah mencoba memverifikasi identitas Tang Wutong. Jika ia tidak mencobanya, ia masih bisa hidup bahagia dalam ilusi bahwa Tang Wutong sebenarnya adalah Wang Donger, meskipun Wang Donger menolak untuk bersamanya. Namun, upayanya untuk memverifikasi identitas Tang Wutong benar-benar menghancurkan ilusi tersebut, dan membuat Huo Yuhao kehilangan harapan. Ia benar-benar menyerah pada Tang Wutong setelah menyadari bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Donger. Saat Tang Wutong berhenti sejenak, Zhang Lexuan menyela, "Tang Wutong, apakah kamu sudah selesai dengan pengakuanmu?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan menjelaskan, "Belum. Biarkan aku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan." Zhang Lexuan mengerutkan kening, "Kalau begitu, sebaiknya kau cepat. Kalau kau terlalu lama, itu tidak adil bagi yang lain." "Aku mengerti," jawab Tang Wutong, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke Huo Yuhao. "Waktuku hampir habis, tapi ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Yuhao, aku berdiri di hadapanmu hari ini, sama seperti dulu, ketika kau memilihku bahkan sebelum kau melihatku. Bisakah kau membawaku bersamamu hari ini? Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu." Ia menatap Tang Wutong dengan tenang, tetapi hatinya terasa sakit. "Tang Wutong, kenapa kau harus mengungkit hal-hal seperti itu? Kau bukan Donger, dan takkan pernah. Meskipun kau mungkin terlihat seperti dia, pada akhirnya kau bukanlah dia. Bagaimana aku bisa membawamu bersamaku?" Zhang Lexuan mengumumkan, "Baiklah. Setelah semuanya selesai, giliran Yuhao untuk membuat keputusan. Yuhao, sekarang waktunya untukmu." Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan dan Han Ruoruo sebelum mengalihkan perhatiannya kepada keempat wanita di hadapannya. Ia menghela napas dan meminta maaf, "Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang kalian semua berikan kepada saya. Tapi sejujurnya, saya tidak berniat datang hari ini. Saya sudah punya seorang wanita di hati saya, seorang gadis yang saya temui di kencan buta takdir saya sebelumnya. Kami bertemu saat itu dan berpacaran. Namun, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dan dia menghilang. Bahkan sekarang, saya tidak dapat menemukannya. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa hatiku hanya bisa berisi dirinya dan tidak ada orang lain. Sampai akhir hayatku, aku hanya bisa mencintainya, dan hanya dia. Satu-satunya alasan aku menghadiri kencan buta ini adalah karena semua siswa lajang di halaman dalam wajib hadir. Karena itu, aku sangat menyesal atas apa yang telah kulakukan pada kalian semua." Bai Se dan Su Tong,
Silakan cari aku untuk berduel kapanpun kalian mau. Aku terbuka untuk tantangan seperti itu. Setelah itu, ia berbalik menatap Zhang Lexuan sebelum berkata, "Kakak perempuan tertua, sudahlah. Aku pamit dulu dan tidak mengganggu kencan buta murid-murid lain, kecuali Sutong juga memiliki es tertinggi." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan dan Han Ruoruo lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, tepat pada saat itu, 3 suara secara bersamaan menuntutnya untuk berhenti. Huo Yuhao berbalik dan menyadari bahwa ketiga suara itu milik Bai Se, Sutong, dan Tang Wutong. Bai Se berkata dengan cemas, "Kau tidak bisa pergi seperti ini. Kau tahu betapa sulitnya bertemu langsung denganmu? Jika aku melewatkan kesempatan untuk bertanding denganmu hari ini, aku tidak yakin berapa lama aku harus menunggu sebelum bisa bertemu langsung denganmu lagi. Ayo kita bertanding hari ini saja." Sutong mencibirnya dengan dingin. "Benar, sekalipun kau tidak memilih kami, setidaknya kau harus berlatih tanding dengan kami sebelum pergi. Aku ingin membuktikan kepada semua orang yang hadir bahwa aku lebih kuat darimu." Setelah keduanya menjelaskan alasan mereka, giliran Tang Wutong yang berbicara. Tetapi ia hanya menggigit bibir dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Namun perlahan, ia kembali menatap Huo Yuhao dengan tatapan penuh tekad. Huo Yuhao mengerutkan kening saat ingatannya tentang Wang Donger terbangun oleh kencan buta yang ditakdirkan ini. Terbebani oleh sakit hati dari kenangan itu, Huo Yuhao hanya ingin meninggalkan kencan buta ini dan mencari tempat persembunyian yang tenang. Namun, para wanita ini terlalu mendominasi, dan mereka membuatnya kesal. "Oke, karena kalian berdua sangat ingin menantangku, bagaimana kalau aku melakukan 2 gerakan, dan kalian berdua mencoba menirunya? Jika salah satu dari kalian bisa menirunya, aku akan dengan senang hati mengakui kekalahan." Suara Huo Yuhao tidak terlalu keras, tetapi semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka berada di atas danau atau di tepi danau, dapat mendengarnya dengan jelas. Tepat pada saat itu, para siswa dari halaman luar berdiri serempak dengan penuh semangat. Mereka akan menyaksikan Huo Yuhao, pemilik mata Asura, anggota termuda Paviliun Dewa Laut di Akademi, pendiri Pagoda Roh, dan penemu roh, tampil di depan mata mereka. Apakah dia benar-benar akan menunjukkan kemampuannya di depan semua orang? Oh, betapa hebatnya itu! Para siswa dari halaman luar sudah lama ingin melihat roh, modul pelajaran penting di Akademi Shrek yang telah terkenal dari mulut ke mulut dengan mata kepala mereka sendiri. Tak ada yang bisa mengalahkan menyaksikan sang penemu menggunakan apa yang telah ia ciptakan, bukan? Semua orang punya ekspektasi tinggi terhadap karya Huo Yuhao yang akan datang. Tepat ketika semua orang bersemangat menantikan apa yang akan mereka lihat, Huo Yuhao melangkah maju dan meninggalkan daun teratai di bawahnya. Saat ia berdiri dengan tenang di atas permukaan danau, sebuah lingkaran es tebal berdiameter sekitar 2 meter terbentuk di bawah kakinya dan menahan berat badannya. Huo Yuhao mengangguk sopan ke arah Bai Se sebelum menatap langit. Saat itu juga, matanya tampak kehilangan fokus, seolah-olah perhatiannya telah melayang ke angkasa. Namun, itu hanya berlangsung sebentar sebelum perubahan besar terjadi. Rasa nostalgia yang luar biasa kuat mengalir darinya ke sekeliling. Emosinya tampak terpancar dari tatapannya. Ia melangkah maju dari es, memasuki ruang kosong di hadapannya. Huo Yuhao melayang di atas danau, sementara cincin jiwanya mulai muncul dari kakinya. Warna setiap cincin jiwa murni dan bebas dari segala bentuk pemalsuan. Cincin putih, hitam, emas.
dan merah semuanya sama-sama mengesankan karena ketujuh cincin bersinar terang dengan warnanya masing-masing. Energi yang terpancar dari tubuh Huo Yuhao jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh petapa jiwa tujuh cincin biasa. Para murid di pelataran luar dekat danau tidak dapat membedakannya. Tetapi para murid di pelataran dalam, yang jauh lebih dekat, semuanya tercengang. Meskipun hanya memiliki 7 cincin jiwa, Huo Yuhao tampaknya memancarkan energi tingkat 8 cincin Soldowo. Kecuali, dia sudah menjadi 8 cincin Soldowo. Tapi kalau begitu, kenapa dia hanya punya 7 cincin? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan membocorkan jawabannya. Tanpa disadari, ia tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke langit. Tepat pada saat itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Bahkan, cincin jiwa di sekelilingnya pun ikut berubah menjadi emas. Pukulannya meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang. Semua yang hadir dapat merasakan rasa nostalgia yang kuat mengalir dari lubuk hati mereka. Bayangan orang-orang yang paling mereka rindukan pun terbentuk di benak mereka secara bersamaan. Ada yang merindukan ibu mereka, sementara yang lain merindukan ayah mereka. Namun, kesamaan di antara gambaran-gambaran mental itu adalah cinta yang mereka miliki untuk orang-orang yang paling mereka rindukan. Kekuatan niat tinju itu begitu kuat sehingga bahkan para Douro bergelar di kapal pun terpengaruh oleh kerinduan akan orang yang mereka cintai. Pada saat itu juga, semua orang, termasuk Penatua Xuan, Yan Shaoze, dan para Douro kuat lainnya, merasakan emosi mereka yang berbeda-beda akibat gerakan Huo Yuhao. Segera setelah pertunjukan yang mengharukan ini, cahaya keemasan yang kuat meledak di udara saat tinju emasnya berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang menjulang lurus ke langit, menerangi seluruh danau Dewa Laut, dan seluruh pulau Dewa Laut. Pada saat itu juga, seluruh Akademi Shrek dicat dengan warna emas. Bai Se, yang berdiri tepat di hadapan Huo Yuhao, benar-benar terpana dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus sekuat itu yang dilakukan oleh pria yang melayang di udara di hadapannya? Jurus yang dilakukan Huo Yuhao mengandung aura spiritual yang mengerikan. Dan Bai Se yakin dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika terkena serangan seperti itu. Dia tahu betul bahwa meskipun dia saat ini berada di level Soul Sage, alih-alih level Soul Emperor-nya saat ini, dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Mengapa intensitas fluktuasi kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuhnya melebihi Soul Sage biasa? Apakah dia masih manusia? Pada saat itu juga, Bai Se menyadari sosok Huo Yuhao terpatri tak terhapuskan di benaknya. Sosok emasnya yang megah kini menjadi bayangan yang tak tergoyahkan di lubuk hatinya. Saat warna keemasan di langit perlahan memudar, para siswa Akademi Shrek perlahan-lahan mulai tenang setelah menyaksikan gerakan Huo Yuhao. Namun, tepat ketika mereka mengira telah pulih dari keterkejutan, mereka disuguhi pemandangan lain yang tak terbayangkan. Ya, ternyata ada sesuatu di langit yang sekali lagi mengejutkan mereka. Ada orang lain, seseorang yang benar-benar berwarna emas. Siluet orang ini sungguh indah. Gaun panjangnya tertata rapi, rambut panjangnya menutupi punggungnya dengan anggun, sementara kecantikannya terpancar lembut namun memikat. Ia tampak menatap ke kejauhan, seolah sedang menunggu atau merindukan seseorang. Para murid dari pelataran luar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi mereka dari pelataran dalam yang ikut dalam kencan buta takdir Dewa Laut terkejut, karena orang yang melayang itu tampak persis seperti Tang Wutong. Hanya mereka yang pernah melihat Wang Donger sebelumnya yang tahu bahwa orang itu bukanlah Tang Wutong. Wang Donger, mantan Dewi Cahaya, dulunya berambut bergelombang.
Tetapi orang yang melayang di udara itu berambut lurus. Tapi ya, orang itu tak lain adalah Wang Donger, orang yang telah mencuri hati Huo Yuhao. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Wang Donger menatap Huo Yuhao dari ketinggian, sementara Huo Yuhao membalas tatapannya dengan penuh kasih dari ketinggian yang lebih rendah. Seluruh danau Dewa Laut adalah milik mereka. Dan semua orang yang hadir tak terlihat. Tak seorang pun ingin berteriak kegirangan atau kegembiraan lagi. Meskipun mereka semua sangat terkejut, mereka tak ingin merusak pemandangan indah. Reuni Huo Yuhao dan Wang Donger yang sedang berlangsung di depan mata mereka